Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tegas menyebut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sebagai dalang genosida di Gaza. Mengutip dari Tribun News pada 17 September, bahwa Ketua Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB Navi Pillay menilai bahwa Netanyahu bersama mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta Presiden Isaac Herzog harus bertanggung jawab penuh atas pembantaian warga Palestina. PBB menyebut serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 64.000 orang dan melukai 164.000 lainnya. Jumlah korban besar itu dinilai bukan sekadar dampak perang, melainkan bukti adanya niat pemusnahan terencana. Selain korban jiwa, pola operasi militer Israel yang menggunakan amunisi di wilayah padat penduduk itu dinilai sebagai tindakan yang secara sengaja menyasar seluruh komunitas sipil Palestina. Komisi juga menyoroti adanya blokade bantuan makanan, obat-obatan, dan air bersih yang menyebabkan penderitaan massal. PBB menyebut kondisi itu sebagai bentuk penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Atas dasar itu, PBB menilai Netanyahu dan jajaran pemerintah Israel telah melakukan genosida. Angkatan bersenjata Yaman dilaporkan melancarkan 2 operasi militer ke wilayah Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Gaza. Mengutip dari Al-Mayadin pada 16 September bahwa juru bicara YAF Brigadir Jenderal Yahya Sari menyebut jika serangan pertama menggunakan rudal balistik hipersonik Palestina II yang diarahkan ke wilayah Yafa. Sedangkan operasi kedua menargetkan Bandara Ramon di selatan Palestina yang diduduki menggunakan pesawat tak berawak. Sari menegaskan kedua serangan itu berhasil mencapai sasaran hingga memaksa ribuan warga Israel mencari perlindungan. Selain itu, media Israel kemudian melaporkan jet khusus Perdana Menteri Benyamin Netanyahu terpaksa melakukan pendaratan darurat setelah rudal diluncurkan dari Yaman. Hal ini terjadi seusai Israel melancarkan 12 serangan udara ke Pelabuhan Hodeidah di Yaman Barat yang dikelola tim PBB. Melalui kesempatan itu, Yoav menegaskan tidak akan menghentikan serangan sampai agresi ke Gaza dihentikan dan blokade dicabut. Yaman dilaporkan kembali menunjukkan perlawanan cepat terhadap agresi Israel. Mengutip dari Tasnim News pada 16 September bahwa kurang dari 3 jam setelah serangan Zionis menghantam wilayah Hodeidah, diketahui Yaman langsung meluncurkan balasan ke sejumlah kota pendudukan. Seorang pemimpin Ansar Allah, Nasruddin Amer, menyebut aksi itu sebagai peringatan keras untuk membela Gaza dan rakyat Palestina yang tertindas. Ia menegaskan Yaman tidak akan membiarkan agresi Israel tanpa balasan dan akan terus mendukung perlawanan di Gaza. Menurutnya, serangan rudal dari Yaman membuat Bandara Ben Gurion di Tel Aviv ditutup. Sementara jutaan warga Israel terpaksa menuju tempat perlindungan bawah tanah. Amer juga menegaskan bahwa Yaman tidak akan tunduk pada rezim Zionis. Di satu sisi, media Israel mengakui adanya peluncuran rudal dari Yaman. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kembali menuai sorotan seusai membela serangan militer Israel ke ibu kota Qatar Doha pada 9 September 2025 lalu. Melalui konferensi pers sepekan kemudian, Netanyahu menuding jika adanya hubungan erat antara Hamas dan Qatar sebagai alasan serangan tersebut. Mengutip dari Tribun News pada 17 September bahwa ia menyebut Qatar selama ini melindungi, mendanai, sekaligus memberi ruang bagi Hamas. Menurutnya, hal itu membuat serangan Israel sepenuhnya dibenarkan. Netanyahu juga menegaskan bahwa operasi di Doha merupakan tindakan independen Israel. Ia mengatakan negaranya bertanggung jawab penuh atas keputusan menyerang wilayah sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk itu. Tentunya Qatar langsung mengecam serangan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara. Diketahui serangan ini menjadi pertama kalinya Israel menyerang langsung wilayah Qatar yang selama ini berperan sebagai tuan rumah perundingan Hamas dan Israel. Suriah, Yordania, dan Amerika Serikat dilaporkan mengumumkan rencana bersama untuk memulihkan keamanan di Suwaida, Suriah Selatan. Mengutip dari Al Jazeera pada 16 September 2025 bahwa langkah ini muncul beberapa minggu setelah kekerasan sektarian pada Juli lalu menewaskan lebih dari 250 orang. Menteri Luar Negeri Suriah Asad Al-Sibani mengatakan peta jalan tersebut mencakup sejumlah langkah penting, di antaranya meminta pertanggungjawaban pelaku serangan terhadap warga sipil, melanjutkan bantuan kemanusiaan, memberi kompensasi bagi korban, serta memastikan pengungsi dapat kembali pulang. Rencana itu juga mencakup pengembalian korban penculikan, pemulihan layanan dasar, hingga pengerahan pasukan keamanan lokal untuk menjaga jalan-jalan utama. Al-Sibani menegaskan bahwa lebih dari 160.000 warga telah mengungsi akibat bentrokan, namun ia tidak menjelaskan detail bagaimana langkah-langkah tersebut akan diwujudkan.